Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Al, selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi dan basis data. Jadi di sini kami dari kelompok satu, kami akan berdiskusi terkait penggunaan dasar Linux. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aisyah Maharani. Saya Siti Fatimah Nafisah. Saya Zahra Prihantari. Oke, baik kita langsung mulai aja diskusinya. Diskusinya. Mungkin bisa dimulai dari hasil pemahaman kita atau hasil rangkuman kita terkait buku yang udah di-share, yaitu mengenai Linux. Di sini kalau dari hasil rangkuman saya, itu pokoknya Linux atau sistem Linux itu dia dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu ada Linux kernel sendiri, yaitu inti dari sistem Linux. Iya, yang tujuannya mengontrol sistem perangkat lunak dan sistem perangkat keras dalam sistem komputer. Lalu yang kedua ada GNU, yang ketiga ada grafiknya, dan yang terakhir ada pengaplikasian perangkat uh, lunak. Kalau dari teman-teman sendiri ada tambahan nggak? Apa yang kalian dapetin coba? Tadi masih nyambung sama bagian utamanya. Eh, kan bagian inti sistem Linux itu kan eh, Linux kernelnya ya. Nah, di Linux kernel itu ada 4 fungsi utama. Yang pertama itu untuk memanajemen memori sistem. Nah, memori sistem ini adanya di hard disk, namanya swap space. Nah, tujuannya itu untuk mengelola memori fisik yang ada di server, terus buat mengelola memori virtual atau memori yang tidak ada. Itu yang pertama untuk memanajemen memori sistem. Yang kedua untuk Wow. memanajemen software. Nah, selain Hmm. software juga hardwarenya. Tiga. Nah, keempat itu untuk manajemen file system. Oh iya, terus Linux ini eh, tadi yang aku baca itu dibuat oleh seorang mahasiswa, namanya itu Linus Torvalds. Jadi dia yang bertanggung jawab dalam pembuatan software Linux kernel pertama kali. Oh, oh, makanya namanya Linux ya, karena Iya, dari penciptanya itu Linux. iya, Oh iya, benar. alah. Diambil dari nama pembuatnya. Oke, berarti eh beda banget ya sama maksudnya sistem Windows. Yang Windows kan dibuat sama perusahaan besar gitu, Microsoft. Tapi kalau Linux ini malah dibuat sama seseorang pribadi gitu loh, Iya, iya. dikembangin sendiri. Oke, oke. Oke, kalau dari Jara sendiri ada tambahan nggak? Kalau dari aku, palingan ini sih kan Linux itu ternyata punya banyak ya jenis-jenisnya. Nah itu tuh Tuh. ya kan ada Red Hat, ada Debian, ada Hmm, Slackware, ada SUSE, ada Mandrake, ada WinLinux. Kita pakainya yang ini kan apa Arch sih namanya? Linux. Iya, Betul, ternyata ada betul. banyak jenisnya gitu loh. Aku kira cuma satu doang. Nah iya, benar. Aku kira tuh Arch Linux doang. Ternyata ada banyak. Terus kayak Ubuntu sebenarnya pernah denger juga sih, cuma nggak tahu kalau ternyata itu apa jenis lain dari si Linux ini. Debian juga pernah denger. Ternyata banyak ya. Oke, Baru oke. tahu. Mm-mm, makanya. Terus juga kayaknya karena banyaknya apa ya jenis-jenis ini, makanya tampilan tadi kan di bukunya tuh ada beberapa ilustrasi kan ada beberapa gambar. Tampilannya tuh beda-beda gitu ya dari yang kita download nih, asli Linux. Iya, temanya juga Kenapa? beda-beda.
Kita Arch Linux karena udah dari awal Bapak yang minta Arch Linux ya? Linux sih aku dengarnya, pokoknya Iya, Linux. Linux tuh Linux. Oh, jadi sebenarnya kita bisa ini dong pakai jenis lain. bisa sih kayaknya. Kalau mau install lagi. Ah, baiklah. Jadi kita mulai diskusi ini aja. Kalau ada yang bingung, boleh kita saling eh, didiskusiin aja, saling ditanyain. Apa ya? Aku mau nanya apa ya? Tadi J N U apa tuh yang di bagian utama, tadi kamu Iya, kayaknya sempet ada deh. ini ya. Heeh, ada istilahnya tuh JNU. JNU tuh apa ya? Cuma kalau dari yang sepemahaman aku, si JNU ini tuh atau dia singkatan singkatan dari Genius Not Unique. Dia itu kayak suatu sistem juga mirip-mirip kayak Linux yang tujuannya pun juga sama kayak Linux. Tujuannya itu open source dan operasi bebas. Nah, mereka tuh jadi kayak istilahnya kolaborasi gitu loh. Jadi kolaborasi jadi satu, makanya sekarang sistemnya tuh lebih dikenal GNU atau Linux. Kurang lebih mereka sistemnya sama gitu deh. Ini juga baru tahu ini. Berarti beda ya Tadinya sama tuh tadi ngira, bagian yang Heeh, Linux kernel. betul betul. Tadinya ngira GNU tuh malah bagian dari Linux. Ternyata dia apa ya? Kayak gabungan dari Linux. Terus mau nanya ini deh. Ini sebenarnya sepele banget, tapi sangat penasaran. Kenapa logonya Linux tuh pakai penguin? Kalian ada yang tahu nggak sih? Kenapa harus penguin gitu? Lucu banget. Sumpah. Oh iya, lambangnya penguin. Oh, Logo. coba dah lihat logonya. Coba Linux. Kan kalau misalnya kalau Windows kan ya logo-logo kayak formal gitu, logo-logo yang simple. Tapi kalau Linux nih kenapa penguin? Lagi duduk lagi penguin. Oh, Unix tuh juga ini ya, sistem juga ya. Dia kayak OS juga ya. Soalnya tadi katanya si Linux nih terinspirasi dari Unix. Berarti Unix ada lebih dulu daripada Linux. Nah, benar, betul. Ubuntu. Tuh. Tadi kenapa itu? Kenapa dia penguin? Ada yang tahu nggak? Jara tahu nggak aja? Dia kenapa apa? penguin? Dia kenapa logonya pakai penguin? Kenapa nggak beruang? Kenapa nggak kucing? Harimau? Mungkin karena penguin ini tuh dianggap sebagai simbol yang lucu gitu ya, yang menggemaskan. Nah, makanya tuh pencipta Linux ini juga memiliki pengalaman positif sama penguin itu sendiri gitu loh. Karena mencerminkan sifat ramah, terus juga dia bisa ini bebas gitu loh di alam luar gitu. Mungkin karena itu kali ya. Oh, mm-mm. Iya benar-benar, jadi Oh jadi karena si dia penemunya, terus dia punya pengalaman eh apa tadi jah, pengalaman positif. Mungkin karena dari Iya, pengalaman itu enggak sih, jadi diambil jadi logo, Wah, jadi logo ke
aplikasi yang dia bikin. Keren dah. Tapi lucu juga. Pinguinnya membawa berkah. Iya benar. Betul. Hmm. Berkah Lucu karena banget, lucu aplikasinya banget. banyak dipakai. Iya, betul. Ya itu dia penghasilannya berapa ya? Aduh, jangan Lumayan. ditanya tuh masih banyak banget. Sampai sekarang kan masih dipakai gitu. Iya, Hmm. Tapi nggak berbayar kan Linux tuh? Beda kayak Windows. enggak kan ya, soalnya kan kalau Windows dikit-dikit bayar. Kayak itu tuh Bener. Microsoft Word. Kalau nggak pakai yang Oh, apa sih, nggak pakai codingan yang ini bayar lisensinya tuh habis gitu. Ada masanya kan, nggak seumur hidup. iya dah. Benar-benar. Hmm. Terus kalau kalau MacBook tuh biasanya pakai OS apa dah? Ada ini ya beda sendiri ya OS-nya. Iya, dia beda sendiri. Kadang tuh ada beberapa yang nggak bisa gitu loh di OS, di Mac OS itu yang buat apa iPhone. Ah, Kayak apa ya? Kan pernah tuh aku pas sekolah pakai aplikasi dari sekolahan sendiri kan buat ulangan. Nah itu tuh pakai iOS gak bisa berjalan oh, sistemnya. belum mendukung ya? Mm-mm. Kayak nggak kebuka Hmm, gitu, blank space. emang minusnya tuh gitu tuh. Banyak Iya, yang nggak mendukung. gak enak di Ah, situ. benar. Oh Ya, iya, siap. kalian udah nyoba Linuxnya belum? Linux tuh bergantung sama internet gak sih? Soalnya kalau Iya. search gitu kan tadi kayaknya harus pakai network ya, harus nyambung connect. Aku belum nyoba fitur yang Benar-benar. ini sih. Sumpah sih. Maksudnya kan selama kita pakai Windows, kalau misalnya kita nggak mau buka browser kan, ya otomatis offline nggak apa-apa kan. Jadi kita mau nonton film apa gimana gitu yang udah kita download kayak nggak apa-apa kan, offline gitu masih masih bisa dipakai. Tapi ini kalau Linux, dia tuh kayaknya emang harus tersambung sama jaringan deh. Soalnya tadi kan aku nyoba biarin aja tuh tampilan Linuxnya nggak diapa-apain. Tapi wifi-nya aku matiin, terus tiba-tiba jadi hitam. Jadi Oh gitu. Walah. harus tersambung mulu sama jaringan. Kalau nggak dia nggak bakal jalan berarti sistemnya. Hmm, hmm, hmm. Kurang Nah kalau berarti nggak ya ada kalau apa Lis, lanjutin. kurang. Maksudnya kurang jadinya. Iya ya. Kalau Tuh. nggak jalan gitu tuh keluar kayak pas kita buka lagi tuh balik dari awal apa emang bener-bener hitam semua gitu. Kalau aku hitam, terus aku closein gitu loh. Aku karena hitam jadi nggak bisa apa-apa. Jadi ya udah aku close aja. Ya otomatis ntar bakalan dari awal lagi. Tapi aku harus nyambungin dulu ke jaringan. Berarti harus connect terus ya, nggak boleh keputus. Betul. Nih, aku juga mau ini dah. Mau apa konsul. Ini kan Linux aku nih tiba-tiba error nih. Nggak bisa dibuka. Terus tadi coba matiin laptop. Coba matiin laptop, nyalain lagi. Terus dipencet-pencet tuh VirtualBox-nya nggak bisa dibuka. Terus akhirnya aku uninstall nih VirtualBox-nya. Aku hapus, terus aku install ulang. Udah bisa nih, udah aku install ulang, pas aku buka lagi bisa VirtualBox-nya, tapi udah Arch Linux-nya ternyata udah terinstall gitu loh. Ternyata masih kesimpan gitu data Arch Linux-nya di dalamnya. Nah itu gimana menurut kalian? Mendingan aku install ulang aja Arch Linux-nya apa pakai yang lama? Coba pakai yang lama dulu sih. Hmm. Kamu coba Coba nanti ya. lain waktu, kamu coba
jangan sekarang doang. Nanti kalau misalnya di lain waktu emang nggak bisa, nah boleh tuh, mungkin kamu bisa ganti ke ini yang lain. Jangan langsung, kan kamu udah Oke, install, coba kamu otak-atik dulu, atau tanya-tanya, nanti kita tanya lagi ke teman-teman kelas yang lebih ngerti. hai. Siap, siap. Kalian ada ini nggak sih kendala di nyambungin ini, nyambungin jaringan ke Linux-nya? Aku iya. Kenapa pada nggak bisa-bisa ya? Iya, pada nggak bisa. Bahkan teteh Iya, kemarin minta diituin sama temen nggak bisa kan, nggak iya jalan, benar. nggak ke Sama. connect gitu ke wifi. Aku tuh tadi siang nyoba-nyoba kan nonton YouTube. Emang kebanyakan orang-orang luar sih yang bahas. Nah, mereka tuh nyoba nyambungin jaringan ke Linux, cuma pakai beberapa istilahnya aplikasi tambahan gitu loh. Kayak ada Hmm, yang make network manager, terus ada yang make apa gitu, art-art apa gitu. Cuma ya gitu harus dikoding-kodingin lagi gitu. Cuma aku nggak ngerti ya, kan tiba-tiba nih pas YouTube-nya mulai itu tampilannya langsung tampilan coding. Nah itu buka di tampilan codingnya tuh buka di mananya gitu aku nggak ngerti, nggak ditunjukin sama si orang YouTube ya. Makanya mau nyoba jadi bingung. Bingung ya antara di codingannya di aplikasi Linuxnya itu sendiri atau dari command prompt gitu. Nah iya, terus juga Nia kan ngomong terminal ya, nyoba di terminal. Nah Mm. buka terminalnya tuh dari mana gitu deh, bingung. Nanti tanyain lagi aja kali ya, Iya, teman-teman yang paham gitu. ketemu langsung aja kali nyoba ini. Oke, udah cukup kali ya. Ada lagi nggak yang mau didiskusin? Udah cukup kok, kayaknya nggak ada lagi deh. Udah Ya, cukup deh ya itu pembahasan. kayaknya udah dulu. ah, Ntar kita cari benar. lagi apa yang kita bingungin, baru Ya, kita diskusi lagi, oke? oh, Oke, ini kan juga sesuai sama pemahaman kita kan, sesuai sama apa yang kita ketahuin. Sumber-sumbernya juga ya sesuai dengan bacaan kita, apa yang kita tonton juga di YouTube. Jadi ya kalau misalnya ada yang kurang pun, kalau ada yang salah, ya mungkin nanti bisa kita perbaiki lagi gitu kan. Ntar kita mungkin bisa diskusi lagi sama teman-teman yang lain. Ya, Jadi, benar-benar setuju, setuju. benar gitu. setuju. Dan ya, Sudah. jadi dia langsung ditutup aja ya. Ya, boleh. Oke, oke. Sekian dari eh, hasil diskusi kami. Semoga bisa bermanfaat untuk satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.